Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesifik kali ini mengenai diabetes mellitus. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Edi Supriyadi SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Edi yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Hari ini kita membahas seputar diabetes mellitus begitu ya, Dok ya. Nih aku mau cerita sedikit. Nah, nanti dokter bisa ini ya, Dok ya, memberi tanggapan. Kan kalau aku perhatikan gitu ya, Dok ya, makin kesini khususnya anak muda nih ya barangkali ya, pola makannya itu kan makin beragam, berubah gitu ya. Sukanya tuh yang manis-manis gitu ya, yang tinggi gula, tinggi kalori, yang katanya nih indeks glikemiknya itu tinggi. Dan itu katanya kita bisa beresiko ya mengalami diabetes mellitus tipe 2 begitu ya. Benar nggak sih seperti itu, Dok? Sehingga harus jadi perhatian kita bersama supaya kita ingin menyelamatkan masa depan kita jadi jauh lebih sehat nih gitu ya. Tapi sebetulnya kondisi yang dinamakan dengan diabetes mellitus, orang-orang bilangnya kencing manis gitu ya. Itu sebenarnya kondisi yang seperti apa sih, Dok? Ya. Terima kasih Mbak Rini. Sebelumnya selamat pagi buat pemirsa dan pendengar El Sinta TV dan radio. Saya akan menerangkan tentang apa itu diabetes. Secara definisi, diabetes adalah satu kelompok penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi di dalam darah, atau dalam istilah medisnya, kedokterannya itu adalah hiperglikemia. Ya. Hal ini terjadi akibat adanya gangguan pada sekresi atau produksi hormon untuk mengatur gula darah, namanya insulin, Insulinnya ini. yang diproduksi oleh organ pankreas, sel beta pankreas, atau dalam istilah awamnya kelenjar ludah perut. Istilah awamnya ya. Istilah awamnya. Ada kelenjar ludah mulut ya, ada kelenjar ludah perut, namanya pankreas. Dia menghasilkan zat namanya hormon insulin yang akan mengatur kadar keseimbangan gula darah dalam darah. Kemudian kedua adalah reseptor insulin yang ada di dalam sel, yang kita sebut ya bisa terjadi gangguan apabila terjadi sensitivitasnya berkurang, jadi tidak peka terhadap insulin yang beredar, yang masuk ke dalam darah. Jadi saat kita makan kan, misalnya kita makan karbohidrat nasi ya, terus dan lain sebagainya lah, protein ya. Nah itu diolah dalam mulut kita, mekanik ya, gigi, kemudian Kunyah ke dalam gitu ya. kunyah, diolah juga di lambung. Nah itu sampai nanti terbentuk, sampai di usus itu udah bentuk dalam bentuk glukosa namanya. Glukosa. Ya, jadi nanti melalui proses enzimatik dalam saluran pencernaan kita dari gigi dan dari lambung dan sebagainya, keluarannya adalah glukosa. Nah, glukosa itu akan diserap oleh sel-sel usus untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ketika gula darah dalam darah naik akibat karena kita makan, ya, ada respon tubuh untuk mengatur supaya gula yang kita makan, makanan yang kita makan dan berubah jadi glukosa, itu kan glukosa sumber energi, bensinnya tubuh kita gitu kan. Buat tenaga ya. Buat tenaga, buat kita aktivitas kesehari-hari dan juga metabolisme tubuh yang lain. Itu harus dengan insulin diambil masuk ke dalam sel. Ini yang normal ya. Jadi
insulin nempel di dalam sel, kemudian glukosa masuk. Jadi insulin seperti kayak kunci pembuka pintu. Benar-benar. Kuncinya tuh, cerak, nah, pintu terbuka. Nah, pintu terbuka, gula masuk. Gula masuk ke dalam sel, disambut oleh sel-sel organ-organ yang istilahnya bagian di dalam sel itu untuk nanti diolah jadi energi. Itu Itu yang normal tuh. Itu yang normal. Kemudian untuk yang tidak normal, artinya pada penyandang diabetes itu ada masalah di insulinnya, ya. Jadi masalah insulinnya itu baik bisa jumlahnya, mestinya kan gula yang masuk seimbang dengan insulin yang ada. Gula 5, insulin 5. Harusnya. Ya, nanti ada slide lah nanti yang akan menerangkan insulin 5, gula 5. Nah, pada kasus diabetes itu bila pankreas sel betanya pabriknya rusak, tentu kan produksinya berkurang. Ya kan? Gula yang masuk 10, insulinnya hanya 5. Jadi kuncinya untuk buka pintu kurang. Sehingga, Pabriknya tadi tuh. jadi gula muter-muter aja dalam Oh, ya Allah. darah. Nah, dalam darah sampai batas tertentu tubuh tidak bisa mentolerir, tidak bisa mengakomodir gula itu, sering ke belakang, sering kencing, dibuang kecil. Gejala klasik dong ya. Gejala klasiknya. Jadi gejala klasik nanti aku jelaskan ya. Jadi bisa juga terjadi insulin yang beredar seimbang atau bahkan lebih, tetapi kualitasnya tidak bagus. Nah, itu nanti yang disebut resistensi insulin. Kalau tadi kan pabriknya yang masalah, sehingga Itu produksinya tipe 1 ya dok ya? Bukan, itu jadi ada beberapa mekanisme. Jadi mekanisme yang dua yaitu satu dominan pabriknya yang sekresinya, produksinya berkurang. Kedua adalah yang dominan yang sensitivitasnya. Jadi ketika insulin menempel di sel, itu sel mesti ada connect gitu. Nah, pada kasus tertentu itu nggak connect tuh. Jadi kualitas insulin yang beredar tidak baik. Jadi dia tidak bisa nempel di itu reseptor itu. Jadi gulanya muter-muter. Nah, karena kan gula untuk masuk ke dalam sel kan perlu itu tuh kunci itu untuk masuk ya kan. Kunci pembukanya tadi. Pembukanya. Nah, awalnya diabetes ya kan, diabetes itu ada tipe 1, ya, tipe 2, tipe lain dan tipe DMG kehamilan. Ya. Banyak dibahas adalah tipe 2 karena di Indonesia itu tipenya sebagian besar adalah tipe 2. 80%-an ya. Kehamilan sekitar yang hamil 5 sampai 10% hamil dengan diabetes. Tipe lain itu biasanya karena salah satunya adalah ada faktor genetik, terus juga bisa karena konsumsi obat steroid, prednison, konsumsi obat tertentu begitu ya. Yang jangka waktu lama mengakibatkan gula darah meningkat. Kalau tipe 1 itu lebih ke arah autoimun, jadi atau ya idiopatik. Satunya idiopatik itu istilahnya tidak diketahui penyebabnya. Jadi dalam kedokteran kan riset jalan terus, cuma kan endpointnya masih dicari terus penyebabnya apa. Jadi yang pertama tuh lebih tidak diketahui autoimun juga tadi ya. Gitu ya, autoimun. Jadi riset jalan terus. Nah, jadi kalau yang tipe 1 itu relatif timbulnya kadang sering mendadak. Bahkan tipe 1 baru lahir beberapa hari udah bisa dia tipe 1. Kecil gitu ya. Ya, jadi dia memang nggak bisa dicegah dia. Kalau yang tipe 2 itu karena lebih banyak walaupun jadi tipe 2 itu dibagi 2. Ada faktor risiko yang bisa dikoreksi, kendalikan. Ada satu faktor risiko yang tidak bisa dirubah. Faktor risiko yang tidak dirubah adalah usia. Ya kan usia nggak bisa jadi muda lagi. Iya, maunya 70 gitu dong. jadi lagi. Kan nggak bisa. Degeneratif gitu ya faktor. Pengen 70 tahun terus pengen kayak Mbak Rini lagi. Kan, nah terus usia, terus kemudian genetik, warisan lah ya. Warisan kan nggak hanya turunan, orang bilangnya turunan warisan. Warisan bukan hanya warisan penyakit properti ya. Warisan penyakit lagi. ya itulah genetik turunan lah. Nah,
Kemudian ethnicity. Jadi pada kasus tertentu, pada etnis tertentu dia faktor genetik prevalensi diabetesnya Lebih beresiko tinggi. lah begitu Nah, ya. itu yang lebih beresiko ya. Terus kemudian yaitu tidak bisa dirubah ya. Nah, yang bisa dirubah adalah satu aktivitas ya, terus pola makan, sedentary tadi itu kan sedentary lifestyle, terus pola makan, aktivitas, olahraga dan sebagainya tuh bisa Iya, itu kurang ya. lebih seperti itu ya. Ya. Jadi dilihat faktor resikonya juga Faktor tadi bisa resikonya. dikendalikan atau ya nggak bisa nih. Termasuk jenis kelamin juga ya dok ya. Jenis kelamin juga. Oke dokter kita Tapi jeda resiko dulu. jenis kelamin perempuan wanita laki dengan wanita sama aja. Sama aja gitu Sama ya aja. untuk kasus DM ini begitu ya dok Sama-sama ya. aja. Kita jeda dulu ya dok ya. Ya. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya akan ada slide yang bisa dokter ini jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai diabetes mellitus bersama dengan Dr. Edi Supriyadi SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dr. Edi, sebelum kita masuk ke slide ya, jadi tadi memang ada faktor-faktor resiko yang untuk DM ini yang bisa kita kendalikan atau yang tidak bisa kita utak-atik gitu ya. Tapi kan memang pada prinsipnya kita fokus ke yang apa bisa kita ubah ya dok ya. Tadi termasuk tadi pola makannya, pola aktivitas. Mungkin lagi pandemi gini banyak yang terlalu sedentary lifestyle. Atau mungkin ada faktor-faktor lain yang nanti bisa dokter paparkan lebih detail lagi sih ya. Nah tapi ini slide dulu deh kalau begitu satu persatu slide-nya. Yang pertama dulu tentang apa nih? Mungkin penekanan ya dok ya, penekanan penjelasan di segmen awal. Bahwa tadi ada yang namanya proses terjadi diabetes. Nah kalau yang pada kondisi normal ini mungkin bisa ditekankan lagi dok. Sebenarnya kalau lagi yang tidak ada masalah ya seperti ini kondisinya ya dok ya. Iya. Ya, untuk proses terjadinya diabetes itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah ini ada slide. Jadi saat kita makan, itu makan makan misal tahu roti gitulah ya. Nah itu diolah, dikunyah dulu mekanik terus ke lambung. Nah nanti di lambung digiling itu, ya kan, makan untuk supaya hancur. Nah ada enzim-enzim pencernaan. Nah kemudian saat masuk ke usus halus itu udah dalam bentuk glukosa. Ya glukosa jadi udah pecah-pecah dari dari yang awalnya. Nah ketika gula darah meningkat, glukosa masuk diserap dalam pembuluh darah, pankreas atau kelenjar ludah perut itu akan mengeluarkan hormon insulin. Nah, nanti di dalam pembuluh darah itu ketemulah itu insulin dengan gula darah ini dalam kondisi normal, jumlah insulin dengan gula darah glukosanya itu seimbang. Nah, kemudian insulin akan nempel ke sel di sel itu, kemudian akan terbukalah pintu, jadi seperti kunci deh, gitu. Nah nanti gula masuk glukosa ya. Nah itu disambut dimasuk dalam sel, kemudian diolah untuk menjadi energi seperti itu. Ini kondisi normal. Ini kondisi normal. Next slide, dalam kondisi yang bagi para penyandang diabetes seperti apa itu? Nah ini yang pada diabetes itu glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel, karena itu kita lihat itu gambar ada glukosa G itu kan glukosa gula lah gitu ya. Itu yang kuning insulin. Jadi jumlah insulin itu kalau ini kurang dibandingkan gula, sehingga gula yang masuk ke dalam sel itu sedikit. Lebih banyak gula yang beredar di dalam darah, akan meningkatkan gula darah. Nah untuk diabetes itu pemeriksaan gula darah puasa di atas 126, di atas atau sama dengan 126, dan gula darah sewaktu di atas atau sama dengan 200. Yang disebut gula darah puasa adalah kita tidak makan ya yang manis-manis, minum boleh air putih. Misalnya kita mau periksaan pagi-pagi itu paling sedikit 8 jam itu tidak ada makanan masuk, tapi malam bangun minum air putih, terbangun misalnya boleh. Nah itu ketika diperiksa gula darahnya itu di atas atau sama dengan 126, itu namanya gula darah puasa. Jadi minimal 8 jam. 7 jam puasa
bukan gula darah puasa. 7 jam 40 menit. Nah, jadi masih gula darah sewaktu jatuhnya ya. Nah, gula darah sewaktu itu adalah gula darah yang diambil tadi itu tidak dalam kondisi dia tidak makan 8 jam. Nah, itu udah masuk dalam gula darah Oke, sewaktu. itu ya gambaran dari pemeriksaan tadi. Ya. Dan satu lagi ada pemeriksaan tambahan untuk pengetahuan adalah gula darah 2 jam sudah makan. Jadi 2 jam sudah makan itu bukannya 2 jam makan habis baru dihitung 2 jam, tapi saat suapan pertama. Kita kan makan tergantung. Kalau lagi lapar 5 menit, 10 menit habis. Tapi kalau lagi ngobrol, misalnya aku lagi ngobrol sama Mbak Rini, Agak lama tuh. lama tuh bisa lama ya kan, atau lagi di acara pernikahan kan makan lama gitu ya, atau acara apa kan. Nah itu jadi yang disebut 2 jam adalah saat kita suapan pertama, karena saat kita suapan pertama ada pengolahan, diolah itu respon sinyal ke pankreas akan keluar itu. Jadi pankreas akan siap-siap untuk sel betanya akan mengeluarkan insulin. Gitu. Oke, makanya itu dipastikan lagi dengan pemeriksaan itu ya dok ya. Ah, Kalau lagi jalan kan ada ya banyak ya yang pakai apa sih di Stick. di ujung jari. Nah, jadi kalau untuk diagnosis awalnya itu sebenarnya ada pemeriksaan diagnosis itunya apa namanya yang untuk awal didiagnosis sebagai diabetes itu adalah dengan enzimatik plasma darah, jadi dari sini. Plasma darah, dia nggak bisa dari sini. Oh. Nah, karena kalau dari sini kapiler dia biasanya agak lebih rendah, ya, lebih rendah. Nah, dan tergantung itu juga kan alat pemeriksaannya. Nah, untuk glukometer itu digunakan biasanya digunakan untuk lebih mempercepat ya kan. Kan siapa bisa nusuk ya. Kalau sini kan nggak bisa, mesti lab atau dari orang terlatih ya kan. Nah, untuk kontrol SBMG, self monitoring blood glucose, jadi untuk monitoring keseharian cek gula darah itu bisa pakai yang ini. Tapi kalau untuk diagnosis awal harus yang vena. Oh, jadi ini plasma untuk vena. controlling yang setiap hari itu ya. Bagi yang memang sudah udah tahu dia seorang diabetes. Diabetes, nah gitu itu kan ya. kita perlu kontrol tiap hari. Dan untuk kontrolnya itu, ya kalau bicara soal cek gula darah, idealnya itu sehari 7 kali sebenarnya. Sebenarnya. Harusnya gitu. Cuma ya dilihat kondisi, lihat ada Oke. improvisasi. Ini ada suatu telepon Oh, iya. masuk nih dok. Oh, Coba iya. disapa dulu ya dok ya. Iya, iya, Baik. oke. Halo, dengan siapa di mana? Selamat pagi Mbak, Iya, dengan siapa Bu? Di mana? dengan Bu Ita Jakarta Usianya saat ini? 59. Iya, silakan langsung saja ke dokter ya. Silakan Bu. Ita. Pagi dokter. Pagi Bu Ika. Iya, saya itu berapa kali medical check up dari kantor dulunya atau berapa bulan yang lalu itu kalau tes darah, gula darah maksudnya itu malah yang 2 jam setelah puasa, setelah makan puasa lagi itu ada kan yang 2 jam. Itu malah itu asletnya itu di bawah normal. Di bawah 70. normal. Gimana? Jadi yang pemeriksaan yang 2 jam setelah makan itu ya Bu ya? Iya. Malah di ada bawah 2 di jam. bawah normal gitu dok. Berapa angkanya di bawah normal? 70 70. 70. Itu gula darah yang 2 jam. 2 jam. Iya. Bagaimana itu jadinya? Itu ibu selama ini ada konsumsi obat diabetes? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi gula darah yang puasa berapa? Yang semalaman yang 8 jam. Iya, yang puasa. Jadi kan puasa 8 jam ya kan? Iya, itu normal. Berapa? Sekitar di bawah 110, 90 berapa gitu. 110. Nah, Iya, 2 jam jadi- setelah makan malah rendah 70. Iya, sekitar itu 70 berapa gitu. Itu ibu sering seperti itu atau baru sekali? Sering. Sering kali. Iya. Ibu ada gejala lemas-lemas nggak atau keringat dingin nggak kalau ketika Enggak gula juga darah itu. segitu? Enggak. Cuma saya habis kena tiroid aja. Tiroid ya? Iya. Oh iya. Ya Tapi memang sudah diangkat, sudah operasi gitu. Oh, sudah ya diangkat. kadang pasti ada kondisi yang lainnya. Jadi untuk seperti itu ya normalnya kan biasanya basal ya, istilahnya gula darah puasa itu kan gula darah basal. Jadi ada basementnya gitu, base-nya ya. Jadi ketika kita makan itu, kecuali kalau diabetes dia minum obat ya. Kalau normalnya ketika gula darah puasanya itu, gula darah sudah makan kan logiknya kan habis makan kan mestinya
agak naik. Makanya kriteria diabetes untuk gula darah puasa itu kan 100 normalnya itu 100 ya. Kemudian kalau untuk 2 jam sudah makan itu 140 atau gini. Gula darah puasa itu dianggap diabetes kalau 126. Ya kan? Kan lebih rendah. Kalau darah 2 jam sudah makan itu 200. Jadi secara itu sudah terlihat bahwa gula darah puasa itu biasanya lebih rendah dari gula darah sudah makan. Untuk kasus di mana bisa sering terjadi, tapi biasanya pasien yang diabetes. Jadi itu biasanya dosis untuk yang di malam harus disesuaikan supaya gula darah paginya agak rendah. Nah ini jadi dosis yang ketika pagi dia minum terlalu tinggi. Jadi sehingga gulanya yang 2 jam sudah postprandial itu malah kurang. Jadi dosisnya Jadi biasanya. solusinya gimana tuh, Dok? Kenapa? Solusinya bagaimana kalau pagi saya? Nah ini kalau nggak ada gejala sih nggak ada masalah, hipoglikemi biasanya di bawah 60. Ya di bawah 60 yang keringat dingin. Yang tadi 70 ya tadi ya? Dia 70 keringat dingin, kemudian berdebar, kepala pusing, mata kabur, kemudian berkunang-kunang dan sebagainya. Biasanya ya nggak masalah. Tapi saya yakin ini berhubungan dengan untuk tiroidnya. Nggak ada hubungan ke empedu apa gitu enggak ya, Dok? Kenapa? Ke empedu apa kemana itu enggak ya, Dok? Ke organ yang lain? Berhubungan dengan ke organ yang lain juga nggak, Dok? Oh, kalau misalnya dia bergejala biasanya memang kalau hipoglikemi itu larinya nanti kan dia berdebar. Nah, berdebar, jantungnya kan untuk kompensasi itu kan biasa berdebar. Ya bisa mengganggu jantung biasanya. Gitu. Kalau yang jadi ada yang simptomatik gitu ya. Simptomatik itu dia akan mengganggu. Kalau yang hipoglikemia biasanya terganggu adalah jantung. Jantungnya akan terganggu karena membuat tadi berdebar kan, jantung jadi kerjanya agak lebih berat. Dok. Nah, kemudian kalau ya bisa sampai misalnya hipoglikemia kan bisa sampai pingsan. Bisa pingsan kan asupan gula ke otak juga berkurang, bisa juga jadi ada gangguan ke otak tuh. Ya, jadi ada kerusakan sel-sel otak, mempercepat kerusakan jadi kerusakan pada otak ya karena gulanya sedikit yang masuk. Begitu kalau ada yang simptomatis. Baik, Ibu sudah cukup, Seperti itu. tapi Iya, sejauh ini makasih, tidak ada Dok. keluhan tadi ya, berarti? Keluhan atau gejala spesifik maksudnya? Halo? Oh, sudah terputus begitu ya. Tadi mudah-mudahan jawabannya sangat membantu begitu ya, Dok ya. Oke, baik. Ini kita masuk ke slide dulu sebentar ya, Dok ya, supaya keuber semua gitu ya. Coba, ini mengenai faktor resiko seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jadi kita harus mengenali faktor resiko diabetes yang kita punya nggak sih gitu ya. Terus juga apakah nantinya arahnya nih akan selalu bergejala nggak sih, Dok gitu. Karena kan ada juga yang nggak aware atau mungkin ada tapi dianggapnya ini bukan sesuatu yang membahayakan juga gitu ya. Tapi mengenali faktor resiko ini sendiri seperti apa sih, Dokter? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya Mbak Rini ya. Jadi ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, artinya bisa berubah dan tidak bisa ya memang sudah kondisi ya. Jadi genetik turunan ya itu kan warisan tadi ya. Kemudian warisan kan nggak bisa ditolak kan? Nggak bisa ditolak. Kan tapi maunya diubah lifestyle-nya, Dok ya, untuk mengurangi resiko. Ya, tapi jadi paling kita bisa menunda untuk dapat warisannya umur 45 apa umur 70 apa 80 ya gitu kan. Nah, kemudian usia, karena usia makin bertambah kan kondisi organ kan berkurang ya, kemampuan organnya, kondisinya kan pasti berkurang, kulit keriput ya kan, mata dan sebagainya lah karena faktor usia. Kemudian atau ya tadi itu berat badan lahir rendah salah satunya itu seperti itu. Oke. Berarti di bawah 2,5 kilo biasanya tuh. Kalau slide selanjutnya mungkin barangkali tentang apa nih ya? Nah ini ini yang dapat dibokasi ya seperti IMT di atas 23 ya kilogram. Terus kurangnya aktivitas jadi nonton TV, internet gitu. Jarang aktivitasnya. Kemudian hipertensi. Di sini hipertensi tekanan darah 140
di atas 140 90 ya. Nah, itu juga faktor risiko untuk jadi banyak yang awalnya penyandang diabetes itu awalnya adalah hipertensi sama dislipidemia. Oke, kolesterol gitu ya. Iya, jadi awalnya adalah hipertensi, dislipidemia, terus lama-lama baru keluar diabetesnya. Oke, jadi faktor resiko. Jadi Jadi ya, temennya nih hipertensi, diabetes. soulmate-nya. Soulmate kolesterol gitu ya. Oh ya, sama tadi yang makan ya, pola makan tadi belum sempat dibahas. Mungkin ini dulu ya, penelpon dulu ya, kita tampung ya. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Halo. Iya, dengan Ya, siapa? selamat pagi, Dok. Bagi Dengan siapa Ya, Bu? saya Di mana dengan usia? Ibu Sinta. Silakan. Ya, umur Sinta. 66. 70? 60. 66. Oh, 60. Oh, maaf Bu. Maunya sih Sama tanya, 50 Dok, ya di korting ya. Oke, Ibu Sinta usia 60. Pertanyaannya langsung Iya. saja ya. Iya, Dok. Selamat pagi, Dok. Pagi Bu Sinta. Iya. Saya mau tanya, Dok. Saya sering medical check up. Ya. Ya. Kalau puasa saya 97. Ya. Tapi saya tidak pernah cek yang 2 jam. Tapi saya ceknya HbA1c, Dok. Ya. Itu angkanya 5,7. Ya. Kadang-kadang 6, nanti balik lagi. Bagus bisa itu, Bu. 5,7, 5,9. Ya. Itu termasuk sudah pre-diabetes apa belum, Dok? Sebenarnya normalnya berapa di HbA1c? Ini prediabetes atau bagaimana gitu? Ya. Iya. Jadi Ibu HbA1c-nya berapa rata-ratanya? Simpel. 5,7 paling 6 tapi ntar balik lagi Oh, gitu ya ya. itu. Tadi. Ya Tapi itu saya Ibu tidak sudah pernah cek yang 2 jam. Nggak pernah, tidak tapi yang 2 cek, jam Tapi saya selalu ceknya HbA1c. ya. Ya emang sebaiknya sih cek apa namanya kalau gula darah puasa 2 jam PP gitu ya. Nah, nanti bisa terlihat polanya gitu untuk HbA1c juga ya namanya pemeriksaan pasti ada kekurangan kelebihannya sebenarnya. Nah, untuk kriteria Ibu sampai 6 ya Ibu sudah borderline Ibu ya. Jadi masuk prediabetes nih. Karena kan kalau sebenarnya sih di atas 5,7 ya. Nah, nanti Ibu prediabetes. Jadi diabetes belum, sehat juga tidak. Ya, jadi biasanya terapinya adalah dengan aktivitas olahraga. Perbaiki aktivitas karena dengan lifestyle, olahraga, kemudian pengaturan makan itu bisa mencegah diabetes 50%. Bisa dengan mencegah terjadinya diabetes 50% tidak menjadi diabetes seperti itu. Jadi nggak usah perlu obat. Bahkan yang prediabetes itu pernah ada penelitian kan banyak penelitian riset ya dengan dengan sampelnya ribuan itu dibandingkan antara yang prediabetes dengan pemberian obat dalam ini metformin dibandingkan dengan yang orang yang lifestyle-nya bagus gitu ya, aktivitas dan sebagainya. Tapi disupervisi pengaturan makan olahraga disupervisi ketat gitu ya, dipantau terus. Nah, itu lebih baik yang dengan olahraga dan pengaturan makanan yang supervisi itu 50% dibandingkan dengan yang dengan sudah dimulai dengan pemberian metformin 35%. Cuma kan kalau pemberian metformin kan biaya ya kan. Ya walaupun metformin relatif tidak terlalu mahal tapi sudah Ya ada kos yang lebih ada lah kos ya. yang dikeluarkan gitu seperti itu. Ya. Jadi tadi sarannya lebih ke perbanyak aktivitas fisik dan mungkin dietnya ini Diet, gitu ya. ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Bu atau sudah terputus Iya, nih? Halo? Iya, Dok. Ya. Ada lagi yang disampaikan? Saya setiap hari makannya nasi merah atau beras yang khusus untuk diabetes gitu. Apakah bagus, Dok? Oke. Setiap hari saya juga jogging Ya bagus jalan itu. pagi. Terus kan. Iya, 1 jam. Iya. Tapi Jadi harus- dengan angka HbA1c saya 5,7 itu sudah termasuk pre-diabetes ya, Dok? Ya di tengah-tengah lah tapi lebih mepet ke diabetes ya Bu. Oh, ya. jadi- Harusnya angkanya berapa, Dok, kalau HbA1c yang bagus? Apanya? Yang HbA1c-nya HbA1c. bagusnya berapa angkanya? bagusnya ya sebenarnya di bawah 5,7. Oh, di bawah Di bawah 5,7 ya. ya. Jadi ada beberapa yang 6 gitu ya. Nah, kalau target untuk diabetes sendiri kan terkontrol 6,5 sampai 8, di atas 6 di bawah 6,5 gitu. Untuk diabetes. Jadi 6 itu
6,5 itu udah masuk diabetes. Kalau yang 5,7 ya border lah gitu. Oke, border gitu ya. Border. Bagusnya di bawah 5,7 Bawah ya. 5,7. Oke, baik. 5,4 gitu ya. Bu Sinta sudah cukup ya berarti ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Oke, dokter kita lanjutkan kembali ya. Jadi tadi memang kata kuncinya ini aktivitas fisik dan pola makannya gitu ya dok ya. Nah ini berkaitan dengan slide yang tadi ya. Coba slide-nya ini mungkin pemilihan jenis makanannya juga berpengaruh ya kali ya dok ya. Tadi kan Bu Sinta tadi beras merah lah atau mungkin nasinya nasi yang buat para penyandang diabetes bahkan sudah konsumsinya seperti itu. Jadi kalau untuk pemilihan yang indeks glikemik gitu ya dok ya kan katanya jangan yang tinggi. Tapi bagusnya memang seperti apa sih dok ngelihat apa ya pola makan orang kita kan ya itu tadi nasi campur mie campur kentang gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih nasi putih maksudnya? Mungkin dari pemilihan pola makan atau aktivitas fisik yang disarankan yang bagus bagi para penyandang atau yang mungkin yang pre-diabetes supaya menunda lah ya supaya nggak cepet-cepet jadi diabetes sih juga gitu. Jadi kalau kalori itu kan kita makan itu kan ada hitungannya. Jadi ya biasanya kalau yang belum diabetes makan ya seini aja ya kadang-kadang kita tuh. Nah baru setelah mulai diabetes konsul dietitian kirim untuk ngatur makan baru dihitung tuh. Kan biasanya seperti itu. Nah jadi badan itu juga baik yang diabetes maupun tidak diabetes perlu kalori sebenarnya kan untuk maintenance metabolisme kita ya. Itu biasanya ada rumus Broca untuk hitungnya. Jadi saya mau mulai itu jadi cara ngitungnya. Broca itu dari 90%, jadi dari berat badan ideal dulu. 90% kali tinggi badan kurangi 100. 90% dari tinggi badan kurangi 100. Kalau berat badannya untuk laki di atas 160, perempuan di atas 150. Kalau di bawah 160, perempuan di bawah 150 itu hanya nggak pakai 90% gitu ya. Nah, terus dihitung, nah untuk berat badan ideal dikalikan untuk laki-laki 30 kalori, ya 30 kalori per kilogram berat badan, terus perempuan 25 kalori, ya. Nah itu berat badan ideal kali kalori. Nah kemudian ada faktor risiko, faktor risikonya usia, bukan faktor risiko, faktor koreksi. Kan berat badan ideal kali kebutuhan 25, perempuan laki 30 kalori. Nah ada faktor koreksi umur di atas 40 sampai 59 itu dikurangi 5%. Sesuai di usia Nah, tadi. usia makin ke sini makan makin kurang. Selain karena giginya udah ompong ya kan. Jadi dikurangi. Kan susah makan. Kayak gitu. Itu secara. Nah, kemudian aktivitas. Aktivitas yang banyak di meja beda dong sama yang nyangkul, ya kan? Nah, kalau yang aktivitas yang itu 10%, kalau yang tinggi bisa sampai 30% tuh, 5%, 10, 20 sampai 30. Tuh, kemudian kondisi lagi sakit atau tidak, itu udah perlu koreksi juga tuh, ya sakit ringan, sedang, berat. Nah, kemudian koreksi juga berat badan, berat badan berlebih atau kurang. Kalau yang berat badan lebih kan kurangi kalorinya, yang kalau yang berat badan sudah ideal atau berat badan kurus harus ditambah. Yang kurus harus tambah banyak makan, yang berat badan ideal stabil, yang berlebih harus dikurangi. Intinya harus ideal gitu ya. Harus ideal. Dilihat dari faktor koreksi tadi ya. Faktor koreksi. Ya, dok, ya. Jadi tidak hanya itu, kebanyakan ya problem kita kalau yang apalagi pandemi gini kan ya kegiatan nggak ada terus makanan ya kita keluar juga khawatir jadi makan yang macam seperti itu. Tapi sih kalau untuk penyandang diabetes itu olahraga sebenarnya olahraga pada aktivitas pada diabetes itu boleh aja kalau dia bisa berkebun nggak apa-apa. Baru ini bisa sedang anggrek gitu kan bisa berkebun itu. Apalagi sekarang apa yang itu harus tuh? gerak gitu ya. Apa dok? challenge apa tuh sekarang tuh? Apa ya di Challenge. internet? challenge bunga gitu kan ada daun apa gitu kan. Nah, kan gitu. Nah, itu keseharian tuh aktivitas seperti itu. Apa namanya? Berkebun lah, terus apa? Kalau olahraga itu yang yang dianjurkan untuk yang diabetes ya, itu yang aerobik. Jadi jalan, nggak usah yang berat-berat, tinju nggak usah, angkat besi nggak usah. High impact gitu ya? Aerobik, high impact malah ini ya. Jadi aerobik, jadi untuk membakar sebenarnya kan. Jadi jalan, jogging,
Terus apa namanya? Nah, kalau yang agak masalah di lutut, jadi kan lihat kondisi juga kalau lututnya biasanya kan Iya, ada radang gitu ya. atau osteoartritis gitu kan, atau ada pokoknya penyakit sendi lah yang dia nggak bisa ini berenang seperti itu, atau bersepeda statis gitu. Yang penting tadi kan frekuensinya, durasinya diperhatiin juga gitu ya. Karena dengan olahraga itu tadi itu bicara tentang sensitivitas insulin. Jadi dengan olahraga itu insulin jadi tadinya susah nempel di reseptor sel itu dengan olahraga dia bisa bagus link itunya jadi nempel lah matching intinya. lagi dia. Nah, itu fungsi olahraga. Makanya ketika mau olahraga penyandang diabetes bukan orang ini, penyandang diabetes itu harus dicek gula darah biasanya. Gula darah dicek sebelum dan sudah olahraga. Penyandang diabetes sebelum olahraga harus dicek. Ketika gula darah di atas 300 nggak boleh. Jadi dilihat Harus di juga bawah respon 300. tubuhnya juga Seperti gitu itu, ya. ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai diabetes mellitus bersama dengan Dr. Edi Supriyadi SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dr. Edi, dilanjutkan kembali ya dok ya. Sebelum ke kesimpulan, ada satu slide lagi yang mohon dijelaskan mengenai komplikasi ya dok ya. Mungkin secara singkat, padat dan jelas ya dok ya. Komplikasi yang kemungkinan bisa terjadi bagi para penyandang diabetesi jika gula darahnya ini tidak terkendali dengan cukup baik gitu ya. Dalam waktu dekat ataupun jangka panjangnya resiko apa yang bisa dibilang bisa muncul gitu dokter? Seperti apa ini komplikasinya? Ya, terima kasih Mbak Rini. Untuk komplikasi diabetes itu sebenarnya komplikasi itu mulai terjadi bukan hanya pada penyandang diagnosis diabetes tadi gula darah di atas 200 atau di atas 106, tapi yang pre-diabetes tadi itu. Pre-diabetes itu udah dimulai sebenarnya. Udah dimulai. Jadi kerusakan biasanya diabetes itu merusak pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ngerusak di itunya, dindingnya sehingga menjadi rusak, terjadi penyempitan. Nah, akibat penyempitan itu terjadi stroke lah untuk di otak. Komplikasi ada stroke, kadang ada sumbatan sehingga aliran darahnya terhambat kan, sehingga organ di sebagian otak rusak atau mati gitu kan, jadi stroke. Nah, kalau untuk mata itu bisa bentuknya katarak lebih dipercepat atau retinopati diabetik. Jadi ada perdarahan. Jadi kalau di itu ada sumbatan, ada perdarahan di titik kuning namanya retinopati diabetik itu nantinya. Jadi bisa tidak melihat ya. Kemudian untuk jantung ya koroner, PJK jantung koroner. Jadi jantungnya itu kan penyempit kan, makanya kalau diabetes luas biasanya CABG dioperasi, tapi kalau masih ini pakai di ring dibuka gitu kan. Biasanya, tapi prinsipnya adalah penyumbatan, semuanya penyumbatan. Kemudian di ginjal, ginjal saat sekarang hemodialisis itu kasus-kasus pasien hemodialisis itu banyak dari diabetes. Nah itu kemudian untuk laki-laki ya disfungsi. Jadi istilahnya cucak rawonya nggak bernyanyi kan. Nah kemudian untuk kaki itu ada neuropati diabetes. Jadi yang baal, semutan, rasa sakit seperti diiris-iris kalau malam mau tidur, nggak bisa tidur. Nah itu neuropati diabetes karena sarafnya selaput sarafnya yang menyelubungi saraf itu rusak oleh dimakan sama gula tinggi, karena gula tinggi kan itu racun ya. Karena kemudian untuk kaki yaitu PAD dalam bentuk arterial disease. Jadi sumbatan di kaki itu menyebabkan tadi itu nanti ada luka luka yang membusuk jadi gangren. Ujung-ujungnya kalau tidak atau terlambat penanganannya bisa diamputasi. Tapi amputasi kalau misalnya bisa dicegah pada diabetes asal, penyandang diabetes teratur merawat kaki, menjaga kebersihan kaki, cara potong kuku itu diatur cara potong kuku, bersihkan kaki, merawat kaki, terus alas kaki ketika jalan, seperti perawatan itu. khususnya Karena kan sering pecah-pecah, kulitnya berubah, terus ada kalus istilahnya penebalan gitu ya. Terus biasanya juga ada mata air pokoknya sela-sela jari ada jamur lah gitu ya, seperti itu. Oke.
komplikasinya seperti itu ya. Ya. Jadi kita harus tadi ya mengelola betul-betul ya kadar Ya. gula darah kita Ya. ya. Dokter karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulannya yang bisa dokter sampaikan, apalagi kan untuk tata laksana diabetes itu kan luas gitu ya dok ya. Di waktu yang sangat sempit ini gitu ya, mohon closing statement-nya sekali lagi mungkin apa yang ingin dokter tekankan pada pertemuan kita kali ini seputar diabetes mellitus. Silakan dokter. Untuk penyandang diabetes, memang diabetes adalah penyakit kronik. Penyakit kronik dengan progresivitas yang tinggi tergantung kondisi ya. Nah, sehingga tapi bisa dicegah untuk terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Untuk itu pola ini kan harus konsisten pasien diabetes ya, harus harus ini kan jangka panjang. Jadi ada di dalam penata laksanaan diabetes itu ada 5 pilar. Pilar satu adalah edukasi ya. Terus kemudian pilar kedua adalah olahraga, aktivitas fisik. Kemudian ketiga adalah pengaturan makan, terapi gizi medis. Keempat dengan obat-obatan atau suntik ya. Kelima adalah cek gula darah mandiri. Jadi itu 5 pilar yang harus teratur dilakukan oleh dengan sabar, telaten, tekun oleh penyandang diabetes supaya tidak terjadi komplikasi yang bisa mengakibatkan kematian atau cacat seumur hidup. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ya. Jadi ada 5 pilar tadi yang perlu diingat ya, edukasi, terus juga tadi ada Aktivitas tata fisik. laksana dengan diet, kemudian aktivitas fisik, terus juga dengan bantu obat-obatan juga begitu ya dok. Dan cek secara mandiri, berkala juga begitu ya dok. Karena ini sekali lagi kronik ya dok ya. Penyakit kronik. Kronik, jadi kita mencegah terjadinya komplikasi gitu karena progresivitasnya tadi cukup lumayan tinggi juga gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Oke dokter Edi, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses berkah selalu untuk dokter Edi ya. Oke, amin ya Allah. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.